dalam meja. Ada yang nyolong-nyolong diluruskan. Oke, silakan dibuang dulu. Yang ada sampah di dalamnya silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan dulu kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Mari ya teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini agar lebih barokahnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dalam kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita refresh dulu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kanda kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Yang saya sukai menarik sekali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua? Ya. Ya, semua siap ya. Amin. Semua kelas 12 DDP hadir semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai iklan. Iklannya Ya. ada yang mau apa itu iklan? Media promosi. Media promosi. Kita promosikan apa? Barang. Apa lagi? Jasa. Siapa lagi yang beriklan? Siapa yang punya iklan? Mungkin orang tuanya ada yang jualan? Ada. Ketika orang berjualan, otomatis dia mempromosikan barangnya. Hanya barang saja yang bisa dipromosikan. Apalagi? Jasa. Jadi iklan adalah suatu media untuk promosi, baik itu barang maupun jasa. Itu adalah iklan. Ada yang pernah beriklan? Mungkin orang tuanya yang di rumah berjualan online, atau kalian mungkin ada bisnis sampingan berjualan online. Di situ kalian menggunakan yang namanya iklan. Iklan ini fungsinya promosi agar semua orang tahu kalian memiliki barang yang bagus. Keunggulannya apa? Menariknya di mana? Itu adalah iklan. Kita lanjut. Jadi perhatikan di situ. Selanjutnya sebelum kita mulai, silakan kita literasi terlebih dahulu. Buka bukunya. Kita literasi selama 15 menit ya. Oke, silakan.
akan bertanya Pak. Silakan dilihat dulu, ditonton dulu, nanti Ibu akan bertanya. Ya, sudah? Ya. Dari iklan tadi, apa yang bisa kalian ambil? Dari video iklan tadi? Jangan, silakan siapa bisa jawab angkat tangan? Oke. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Yang pertama, informasi yang bisa kita lihat, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi, Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Bagian dibuang, siapa bisa jawab? Nabila? Banjir. Banjir. Karena siapa bisa menyimpulkan? Ada yang menjawab tadi, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempat. Yang terakhir tadi Nabila jawab. Banjir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hikmah, silakan bisa disimpulkan jawaban teman-teman. Kesimpulan dari iklan tersebut. Bisa berdiri? Berdiri. Oke, ya jelas. Kesimpulan dari iklan tersebut dari banjir atau bencana alam lainnya. Terima kasih. Ada analisis lembar kerja siswa yang dimana di situ tujuannya peserta didik menganalisis isi teks iklan, peserta didik menelaah dan merincikan isi teks iklan, dan peserta didik menyimpulkan isi teks iklan. Di situ ada beberapa iklan di kolomnya. Jadi petunjuk kegiatannya, kerjakanlah bentuk kelompok. Kalian sudah berbentuk kelompok. Selanjutnya kalian bertugas menganalisis. Kalian analisis info. Apabila menemukan kesulitan, silakan angkat tangan, Ibu ke kelompoknya langsung. Di lembar terakhir ada lembar kesimpulannya, jangan lupa diisi. Kesimpulan itu dilihat dari yang pertama dari informasinya, dari isi, baru dari tujuannya, disamakan kalimatnya. Untuk digabung, disaksikan dengan kata umum. Oke, semuanya perhatikan. Sudah selesai, saatnya saya pastikan tugas yang telah kalian selesaikan. Yang pertama maju kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan memberikan hasil dari kerja kelompok kami.
tentang pentingnya menghemat listrik bila tidak digunakan. Maknanya, dengan menghemat listrik maka seseorang akan hemat juga dalam membayar tagihan. Dan tujuannya mengajak seseorang untuk mempergunakan listrik sesuai kebutuhan. Kesimpulannya pentingnya menghemat listrik bila tidak digunakan. Maknanya menghemat listrik maka seseorang akan hemat juga dan Alhamdulillah semua sudah bisa menganalisis. Jadi bisa kita tarik kesimpulan apa saja dari dua bentuk penganalisisan. Yang pertama, apa yang dianalisis tadi? Apa? Iklan. Dari segi apa? Isi, informasi. Setelah itu apa lagi? Tujuan, apa lagi? Jadi kita menganalisis iklan dari isi, makna, serta menarik kesimpulan. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai, sudah dipahami. Tugas berikutnya atau tugas minggu depan, kalian